wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah iradah serta inayah darinya, kita semua masih diberikan kesempatan dan keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga ikhtiar kita dalam rangka meningkatkan ilmu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amalan sholihan. Nah, insyaallah pada hari ini kita akan bermurojaah, ya, membahas kembali berkenaan azan dan iqamat. Yang pertama, kita merujuk atau melihat terlebih dahulu mengenai pengertian azan. Sebab di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman. Di mana azan itu dianggap sebagai penentu waktu sholat, sehingga ketika belum azan maka belum sholat atau belum berbuka saum. Kela can azan, ya. Padahal azan itu menurut bahasa artinya al-i'lam, pemberitahuan. Adapun menurut istilah al-i'lamu bidukhuli waqtis sholati, bahwa azan itu adalah pemberitahuan masuk waktu sholat. Bi alfadin mahsusotin, dengan lafad-lafad yang khusus. Nah, jadi sekali lagi yang disebut atau dimaksud azan itu adalah pemberitahuan, tanda gitu ya, masuknya waktu sholat gitu, dengan kalimat atau kata-kata yang khusus. Nah, artinya bila di satu wilayah memang tidak ada azan gitu, misalkan di Eropa ente unggal bangunan ayat toanya Pak itu, maka hal itu tidak menghalangi kita untuk sholat dan berbuka saum. Sebab sholat dan berbuka saum tanda masuknya adalah dengan perpindahan matahari. Dan yang selanjutnya, azan itu baru disyariatkan pada tahun pertama dari hijrah. Nah, jadi selama di Mekah, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat tidak pernah melaksanakan azan. Atau Bilal sebagai muadzin tidak pernah melaksanakan azan selama mereka atau selama beliau di Mekah. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan azan ataupun keutamaan orang yang mengumandangkan azan. Di antaranya dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu", andai orang-orang tahu, ma fin nida, apa yang terdapat dalam azan, wasofil awali, dan apa yang terdapat pada saf yang pertama, summalam yajidu, kemudian orang tidak akan mendapatkan
azan dan sap pertama, illa kecuali ayyastahimu alaihi, kecuali dengan jalan diundi, ya pakai kertas, tanya Pak Haji misalkan, anak diundi, akan mendapatkan azan dan sap pertama. Lastahamu, pasti mereka akan mengundi siapa yang berhak mendapatkan azan dan sap pertama. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri, dan kalaulah orang-orang tahu apa yang terdapat pada sholat zuhur, maksudnya keutamaan yang terdapat dalam sholat zuhur, lastabaku ilaihi, maka pasti mereka akan berlomba untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan di waktu yang pertama. Walau ya'lamuna ma fil atamah wasubhi, dan andai mereka mengetahui keutamaan sholat isya dan subuh, la atauhuma, maka mereka akan mendatanginya, walau habwan, walaupun dengan keadaan merangkak. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan nasihat mengenai keutamaan, yaitu azan, sap pertama, sholat zuhur, isya dan subuh. Ali asar kuma. Nah, itu ada juga riwayat atau bahkan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hafidzu ala sholawati wassolatil wusto. Nah, wusto di sini para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sholat asar. Kenapa? Karena di waktu asar adalah waktu perpindahan catatan amal. Nah, ya, asar dan subuh. Nah, ya. Nah, di sini para malaikat ketika pindah sip itu ditanya, bagaimana keadaan hambaku ketika kamu tinggalkan dan ketika kamu datangi? Bila hamba itu soleh, ya malaikat menjawab, ketika didatangi sedang sholat, ketika ditinggalkan sedang sholat. Nah, maka itulah diantara keutamaan sholat asar. Nah, artinya setiap sholat itu harus atau memiliki keutamaan dan harus diutamakan. Bahasanya kita kerja menunggu sholat dan kita hidup menunggu mati. Jangan gitu saur Koh Stephen, Allahu yarham. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, itunya Rasulullah SAW bersabda, yu'jibu rabbuka azza wa jalla, Tuhanmu azza wa jalla merasa bangga. Nah, jadi Allah merasa bangga min ra'i gonamin, dari seorang pengembala kambing. Nah, itunya fi sadiyatin bijabalin, di lereng gunung. Nah, jadi ada seorang pengembala di lereng gunung yang tidak ada manusia sama sekali. Jadi gaulna kolotna teh jeung domba. Gitunya. Tetapi yu'adzinu, dia azan lis sholati, untuk salat, wa yusolli, kemudian ia salat. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, ungduru li abdi hadza, lihatlah hambaku ini, yu'adzinu, ia azan, wa yuqimus sholata, lantas mendirikan salat, yakhofu minni, ia melakukan semua itu semata-mata karena takut kepadaku, kata Allah. Qad ghafartu li abdi, maka aku ampuni dosa hambaku, wa adkhaltuhu jannata, dan aku masukkan dia ke surga. Jadi walaupun pengembala ini hidup jauh dari manusia,
tidak ada yang melihat, tetapi dia tetap melaksanakan ibadah. Bahkan ia adzan, kemudian sholat dengan khusyuk semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun orang macigana date aya nu ninggal teh bebas we gitu. Bade sholat, bade henteu. Bahkan mungkin melakukan perbuatan-perbuatan maksiat sebab merasa tidak ada yang memperhatikan. Yang penting domba tidak berkurang. Gitunya tugas nama domba isi nama badag gitunya, susuna seueur terus secara jumlah tidak berkurang, komo bertambah banyak saya gitu. Hanya itu tugasnya. Tetapi pengembala ini yu'adzinu lis-sholati wa yusolli. Ia adzan untuk sholat, kemudian sholat, lantas Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke surga. Nah, itu diantara keutamaan adzan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana asal usul dari syariat adzan? Nah, sebagaimana kita tahu bahwa dulu Rasulullah SAW bermusyawarah bersama para sahabat tentang bagaimana cara memanggil orang-orang untuk sholat. Nah, ada yang mengusulkan dengan terompet, ada yang mengusulkan dengan lonceng, jika tukang cendol, gitunya. Ada yang mengusulkan dengan menyalakan api di puncak bukit. Nah, maka semua usulan itu ditolak. Sebab kalau lonceng itu serupa dengan kaum Nasrani. Bila terompet maka itu serupa dengan Yahudi. Dan bila menyalakan api sama dengan Majusi. Kita tahu bahwa Nabi SAW itu ingin sangat berbeda dengan orang-orang kafir. Artinya, batur saumna tanggal 10, kata Nabi, balau begitu tahun depan kita dari tanggal 9. Orang Yahudi saum, sama saum, tapi tidak sahur dan selalu mengakhirkan berbuka. Kita sahur dan menyegerakan berbuka. Orang Yahudi ketika istrinya haid itu diisolasi, bahkan tidak boleh makan bersama. Kita, kata Nabi, umat Islam, wanita haid maka sama seperti wanita pada umumnya. Bahkan Nabi bermesraan dengan istri-istri beliau yang sedang haid. Nah, artinya Nabi itu ingin selalu berbeda dengan orang-orang kafir. Nah, maka istilahnya musyawarah atau rapat itu terjadi deadlock gitu ya. Jadi tidak ada kesimpulan. Hingga pada satu malam ada sahabat yang bernama Abdullah bin Abdurrabbih. Nah, ia bermimpi ingin membeli nakus atau lonceng. Tapi ketika akan membeli lonceng itu, dia didatangi atau dicegat oleh seorang pria. Lantas pria itu bertanya, "Mau kemana engkau?" Gitunya. "Aku mau membeli nakus." "Untuk apa?" "Untuk memanggil orang-orang sholat." Nah, maka kata orang ini, "Kalau begitu, inginkah kamu aku ajarkan kalimat-kalimat yang lebih baik daripada nakus itu?" Nah, maka diajarilah kalimat adzan yang kita tahu. Nah, setelah itu Abdullah bin Abdurrabbih melapor kepada Rasulullah tentang mimpinya itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innaha la ru'ya haqqin insyaallah." Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insya Allah. Maka Abdullah bin Abdurrabbih
diperintahkan untuk mengajarkan Bilal. Lantas Bilal pun adzan. Nah, ketika Bilal adzan terdengar oleh sahabat Umar bin Khattab. Langsung Umar teh lompat ke Nabi. Demi Allah, tadi malam aku bermimpi diajari kalimat yang dikumandangkan oleh Bilal. Nah, artinya yang bermimpi ada dua orang, yaitu sahabat Abdullah bin Abdurrabbi dan sahabat Umar bin Khattab. Nah, yang jadi pembenaran itu bukan mimpinya, tapi pembenaran persetujuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ya diantara kisah atau riwayat mengenai asal usul daripada adzan. Bahwasanya adzan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui mimpi para sahabat yang disetujui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafaz adzan yang diajarkan oleh Nabi itu ya sebagaimana sudah mafhum kita semua, dari mulai Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Adapun yang sering terjadi perbedaan adalah mengenai lafaz iqamah. Nah, yaitu dari lafaz Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbarnya satu kali, ada yang Allahu Akbarnya dua kali. Nah, sejatinya kedua-duanya itu dibolehkan. Tetapi yang Allahu Akbarnya satu kali itu adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya yang paling kuat. Sebagaimana Anas berkata, Umiro Bilalun, Bilal itu diperintah an yasfa'al adzana, untuk menggenapkan adzan. Nah, kalau adzan itu harus genap. Wa yutirol iqamata, dan harus mengganjilkan iqamah. Nah, ilal iqamata, kecuali iqamah, yakni kalimat qad qamatis shalah. Nah, gitu ya. Itu mengenai lafaz iqamah. Bahkan Imam Bukhari membuat satu bab dengan judul Babul Iqamati Wahidatan. Bab bahwasanya iqamat itu sekali-sekali. Illa qauluhu, kecuali ucapan qad qamatis shalah. Nah, gitu ya, qad qamatis shalah. Nah, itu mengenai lafaz iqamah. Kemudian selanjutnya, apa fungsi dari adzan? Nah, sebagaimana kita tahu tadi bahwa adzan itu digunakan untuk memberitahukan dan memanggil orang-orang mengenai waktu sholat. Nah, jadi pemberitahuan mengenai datangnya waktu sholat. Dan sholat di sini adalah sholat wajib. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza hadaratis sholatu, apabila waktu sholat telah tiba, falyu'adzin lakum, maka hendaklah adzan, lakum bagi kalian, ahadukum salah seorang di antara kalian, wal ya ummakum akbarukum, dan imamilah orang yang paling senior di antara kalian. Nah, jadi kedah adzan pamitos lebet waktos sholat. Dan sholatnya hanya sholat wajib. Sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha yang lebih semarak ya daripada Jumat, itu tidak ada adzan dan iqamah. Dari Jabir bin Samurah, ia berkata, sholaitu ma'an Nabi SAW al-idaini ghairu marratin. Kata Jabir, aku sholat Id Fitri dan Adha bersama Nabi itu ghairu marrah, bukan sekali dua kali, gitu ya.
Bigoiri adzanin wala iqamatin. Dalam peristiwa itu tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Nah, gitu ya. Nah, itu mengenai fungsi azan untuk memberitahukan waktu sholat wajib. Gitu ya. Kemudian apa saja penyalahgunaan azan? Nah, ternyata bukan hanya narkoba ya disalahgunakan, tetapi ada juga azan disalahgunakan. Nah, di masyarakat kita masih banyak pelaksanaan azan di luar ketentuan syariat, dalam arti tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Yang pertama, azan karena kelahiran seorang bayi. Nah, itu ya. Ketika bayi dilahirkan, kadang tenaga kesehatan memaksa bapaknya untuk adzan. Sok cenah adzan. Atos teh adzan mah tadi. Enggak cenah adzan moal gitu. Ka abdi teh maksa moal. Nah, maka mungkin ya nanti bila ada saudara kita yang kebetulan jurusan kebidanan atau perawat, mesti diedukasi bahwa ada pendapat atau prinsip yang memang tidak mau mengadani anaknya. Jangan dipaksa. Akhirnya debat, Pak. Mual adan. Bahkan ada istilah kalau anak nakal teu diadanan cenah ieu mah. Nah, aya budak bangor teh, gitu nya. Padahal itu tidak seperti itu. Sebab praktek adzan gitu ya di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri itu tidak ada dalil yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis gitu ya. Terus biasanya adzan ini dilakukan kapanpun dari segi waktu. Harusnya kalau konsisten, bila anak itu lahir sebelum sholat subuh atau tepatnya jam 3 pagi, maka adzannya harus ditambah. As-sholatu khairum minan naum. Itunya. Karena cepil katuhu nate. Nah, itu ya. Tentu ini secara logika tidak bisa masuk ya, apalagi dengan dalil. Kemudian yang kedua gitu ya, adzan kematian, yaitu di saat mayit mau dikuburkan suka diadzankan dan diiqamatkan, baru setelah itu tanah turun atau dikuburkan. Kumaha mun ngagurubug leuwas sadaya. Nah, maka secara logika tentu tidak tepat ya mengajak sholat orang yang sudah mati. Nah, ya. Kemudian juga ada praktek adzan di saat mau berangkat haji. Nah, jadi pami bade haji adzan heula cenah. Prakteknya adalah setelah keluar rumah sebelum berangkat suka diadzankan dulu dan iqamat, kemudian diantar oleh jamaah untuk pergi haji. Nah, jadi keluar ti bumi adzan gitu. Nah, itu mengenai praktek dalam ibadah haji. Padahal tidak ada ketentuan seperti itu. Kemudian yang keempat, adzan di saat mau memasuki rumah baru. Prakteknya di saat mau masuk rumah baru biasanya dipandu oleh seorang tokoh setempat dengan mengumandangkan adzan dulu sebelum masuk rumah. Bahkan untuk masuk setiap kamar juga suka dimulai dengan adzan. Tujuannya untuk mengusir jin dan setan. Padahal tidak ya. Kemarin juga saya pindah rumah ke Ciamis cenah. Nyanak bawang cenah, sareng cabe. Nek nyamal.
Ya itu cenah biar penunggunya tidak ada. Nah, besok ieu nya dina lawang nya aya cabe, aya pare gitu. Padahal tidak ada yang seperti itu. Justru ada doa ketika mendatangi tempat-tempat baru, yaitu dengan kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Gitu ya. Itu lebih baik. Termasuk yang kelima itu ada juga penyalahgunaan azan ketika memasuki gua. Mungkin ini juga maksudnya untuk mengusir jin dan setan. Nah, padahal jin itu mempunyai berbagai cara dalam menggoda manusia. Min syarril waswasil khannas. Nah, apa itu khannas, Bu? Khannas itu bukan menyuruh manusia untuk berbuat jahat, tapi untuk menunda berbuat baik. Jadi khannas mah godaannya lebih halus. Engke we ngawasna pamitos kolot. Engke we salat maghribna jam 6:30. Engke we maca Quran mah maghrib. Nah, tadi tanya engke henteu gitu. Nah, itu diantara S3 marketing setan. Nah, itu ya khannas itu. Bukan hanya sekedar was-was, tapi khannas. Kemudian yang keenam, praktek azan yang salah itu adalah ketika datangnya petir dan angin ribut. Nah, suka ada yang azan ya. Kemudian juga gempa ya, suka ada yang azan. Nah, itu diantara penyalahgunaan dari azan. Kemudian yang selanjutnya adalah bolehkah menggunakan bedug untuk memberitahukan waktu sholat. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sebelum ada syariat azan, para sahabat dan Nabi SAW bermusyawarah mengenai alat apa atau media apa yang harus digunakan untuk memanggil sholat. Nah, ada yang mengusulkan lonceng, terompet, dan menyalakan api. Tetapi ketika itu Abdullah bin Abdurrabbi bermimpi ingin membeli lonceng. Tetapi ada seseorang yang memberitahukan, ala adulluka ala ma khairun min dzalika. Iginkah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng tersebut, yaitu kalimat-kalimat azan. Nah, artinya tidak ada yang lebih baik dari kalimat azan dalam memanggil manusia untuk sholat. Dan bedug ini rentan tasyabbuh dengan agama-agama lain seperti agama Shinto dan agama Buddha, khususnya Buddha yang ada di Cina atau Shaolin, yang mana ternyata bedug itu ada juga di sana. Dan bedug ini adalah ciri khas Nusantara. Nah, sebab di negara lain, di Malaysia, di Saudi Arabia itu tidak ada yang namanya bedug. Nah, mohon maaf pengusaha bedug gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, kemudian bolehkah tarji dalam adzan? Tarji itu Pak nada ya. Misalkan Allahu Akbar yang pertama pelan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nu kaduana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh atau tidak? Nah, maka justru Nabi SAW mengajarkan Abu Mahdurah. Nah, Abu Mahdurah ini muadzinnya di Mekah. Al-adhana adzan pada karofihi tarji, yang mana kemudian Nabi menyebut tarji. Nah, artinya boleh gitu ya, memberikan nada pada adzan. Soalnya di kita kan ada kesan bahwa Bilal itu katanya adanya lempeng gitu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sebenarnya ada nadanya. Kemudian selanjutnya, bolehkah perempuan azan atau iqamat? Boleh ibu? Taya nu adan ya, lompat ibu teh ka masjid. Nah, boleh. Tetapi hanya untuk kalangan perempuan lagi. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha kanat tu'adzinu, bahwasanya Aisyah adzan wa tuqimu dan iqamat wa ta'ummun nisa dan mengimami perempuan. Jadi diborong adzan, qomat, imam. Nah, sadayana ku Aisyah. Wa taqifu wasatohunna dan berdiri di tengah-tengah mereka. Maksudnya di tengah dan di depan mereka. Nah, begitu ya. Artinya seorang perempuan boleh untuk adzan dan boleh untuk iqamat selama jamaahnya perempuan. Kemudian, mestikah yang adzan punya wudu untuk mengumandangkan adzan? Nah, ketika mengumandangkan adzan tidak terdapat perintah untuk berwudu. Nah, perintah berwudu hanya untuk sholat, gitu ya. Andai seseorang bangun jam 3 malam, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian adzan awal, maka tidak mengapa bila ia belum berwudu. Kemudian, bolehkah adzan untuk sholat sunnah? Nah, maka jawabannya tidak ada, sebagaimana idayan saja tidak ada adzan dan iqamat. Kemudian yang terakhir, di mana mengumandangkan as-sholatu khairun minan naum? Apakah di adzan awal ataukah di adzan subuh? Nah, hal ini sangat tegas dalam riwayat Al-Bukhari. Inna bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya, kata Aisyah, gitu ya, dari Nabi SAW, Bilal itu adzan di waktu malam. Pakulu washrobu, maka ketika Bilal adzan, silahkan untuk makan dan minum, sahur teh. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, dan kalian harus berhenti makan dan minum sehingga sahabat Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Dan Bilal, gitu ya, dalam pelaksanaannya selalu mengucapkan as-sholatu khairum minan naum. Jadi taswib atau kalimat as-sholatu khairum minan naum ini dilaksanakan pada adzan awal, sebagaimana Bilal mengumandangkannya. Nah, kemudian terakhir asli, yaitu adanya keutamaan, gitu ya, di antara adzan dan iqamat, yaitu adanya apa Bu? Doa. Nah, anjuran untuk berdoa di antara adzan dan iqamat. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, ad-du'a'u, doa, la yuraddu, yang tidak akan ditolak, bainal adzani wal iqamati, yaitu antara adzan dan iqamah. Nah, makanya di hadis yang tadi, andai orang tahu apa yang terdapat dalam adzan, apa yang terdapat dalam sab pertama, nah, pasti kalaulah mendapatkannya dengan cara undian, pasti akan mengundi. Karena mungkin di sana ada di antaranya ijabah atau waktu dikabulkannya doa dari antara adzan dan iqamat.
Kemudian juga doa setelah azan, gitu ya Bu. Allahumma robba hadhihi da'wati tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilatal wal fadilah wa ba'ashu maqamam mahmudal ladzi wa'adtah. Nah, barang siapa yang membaca doa ini setelah azan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal baginya syafaatku, syafaat Nabi pada hari kiamat. Jadi bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi? Di antaranya adalah dengan berdoa, dengan doa yang diajarkan oleh Nabi setelah azan. Azan yang mana? Pilih azan yang dengan azan itu kita sholat. Masjid seurnya ayeuna mah terus tararik deh. Maka pilih adzan yang mana. Terus bolehkah adzan dengan kaset atau dengan rekaman? Maka jawabnya tidak boleh. Sebab adzan itu harus langsung. Idza hadaratis sholati, apabila waktu sholat telah tiba, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah adzan salah seorang di antara kalian. Kalau adzannya nanti direkam, maka jawabannya pun direkam, doanya pun direkam, sholatnya pun direkam. Satahunan, nah, rekaman sholat, raosnya. Nah, makanya harus langsung. Nah, mungkin itu sedikit mengenai adzan dan iqomat. Semoga kita semua mendapatkan kemuliaan yang ada pada adzan dan iqomat. Hal yang sederhana tetapi ternyata mengandung pahala atau manfaat yang luar biasa. Demikian untuk kajian subuh hari ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.